Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan ilmu penyakit bakteri dan jamur mengenai brucellosis pada sapi. Latar belakang dari penyakit brucellosis. Penyakit keluaran menular atau brucellosis disebabkan oleh mikroorganisme berbentuk batang dari golongan Brucella, sehingga dinamai brucellosis karena penghargaan dan kenangan bagi di bidang peternakan. Mortalitas brucellosis tidak tinggi. Brucellosis dapat menyerang ternak-ternak sapi, kambing, kuda, domba, dan lain-lain. Hampir semua hewan domestik dapat terinfeksi, kecuali kucing yang diketahui resisten terhadap infeksi brucellosa. Infeksi pada hewan dapat menyebabkan abortus, anak lahir lemah, infertilitas, kepincangan, penurunan produksi susu, dan penurunan berat badan yang merupakan faktor penghambat utama dalam perdagangan ternak. Gejala brucellosis. Penyakit bakteri sistemik dengan gejala akut insidius ditandai dengan demam terus-menerus, intermiten, atau tidak tentu dengan jangka waktu yang bervariasi. Gejala yang timbul berupa sakit kepala, lemah, berkeringat, menggigil, antara gila, depresi, kehilangan berat badan, dan sakit seluruh tubuh. Infeksi supuratif terlokalisir dari organ tubuh termasuk hati dan ginjal bisa terjadi. Gejala subklinis dan infeksi kronis yang terlokalisir juga bisa terjadi. Penyakit ini bisa berlangsung beberapa hari, beberapa bulan, atau terkadang bertahun-tahun jika tidak diobati dengan tepat. Masa inkubasi penyakit brucellosis. Masa inkubasi dari bakteri penyakit ini sangat bervariasi dan sangat sulit dipastikan. Biasanya sekitar 5-60 hari, umumnya 1-2 bulan. Terkadang beberapa bulan serta tidak ada bukti terjadi penularan dari orang ke orang. Waktu inkubasi yang tepat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah bakteri yang memasuki tubuh, kekuatan sistem kekebalan tubuh, dan jenis spesifik Brucella menjadi penyebab infeksi. Cara penularan brucellosis. Yang pertama, penularan terjadi karena kontak dengan jaringan darah, urin, sekret, vagina, janin yang digugurkan, dan terutama plasenta atau melalui luka di kulit. Yang kedua, penularan bisa terjadi karena mengkonsumsi susu mentah dan produk susu atau keju yang tidak dipasteurisasi dari binatang yang terinfeksi. Upaya penanganan brucellosis. Penyakit keluaran menular atau brucellosis dapat dilakukan penanganan sebagai berikut. Poin yang pertama, pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologi dilakukan dengan uji aglutinasi cepat atau slide atau plate agglutination test, dan uji aglutinasi tabung atau tube agglutination test. Yang kedua, vaksinasi dengan strain 19. Vaksin ini akan merangsang tubuh membentuk antibodi yang berbentuk 1GM, 1G, G1, 1G, G2. Kemudian, poin yang ketiga, pada penderita hewan kesayangan atau anjing dapat dicoba dengan memberikan suntikan dengan antibiotika, streptomycin, dan clotrelexiclin berbarengan atau kombinasi. Hasilnya cukup memuaskan. Strategi pencegahan dan pengendalian. Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan termasuk brucellosis merupakan tujuan utama dari penelayanan kesehatan hewan. Strategi yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kualitas instansi pelayanan kesehatan hewan, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan pelaku kebijakan lingkungan dan kebijakan publik prevalensi penyakit. Yang pertama,
Ada strategi pencegahan menurut WHO. Seleksi pada hewan ternak pengganti, isolasi ternak pengganti setidaknya selama 30 hari dan dilakukan pemeriksaan secara serologis pencegahan kontak dengan ternak lain. Yang kedua, strategi pengendalian. Di bagian strategi pengendalian termasuk pengurangan paparan Brucella SP dan meningkatkan perlawanan terhadap infeksi hewan dalam populasi. Kesimpulan dari brucellosis pada sapi ini, brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kemudian rendahnya publikasi pada manusia, serta tidak adanya laporan kasus brucellosis pada manusia di Indonesia adalah sebagai penyebab kurang dikenalnya brucellosis oleh masyarakat, serta jumlah kasus brucellosis masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, sebanyak 558 untuk 10 provinsi, dan sampai bulan Oktober 2011, jumlah yang tercatat 106 kasus untuk 5 provinsi yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nanggro Aceh, Darussalam, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktu teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.